Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Ya, ya bisa Bi- terdengar saya. oh ya, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi mala quluba awliya'i bi mahabbatih wa ikhtassa arwahahum bi syuhudi 'azamatih wa hayya asrarahum li hamli a'ba'i ma'rifatih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulikan nabil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Tasliman biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah saya masih ini tadi karena ada hal yang sangat darurat lalu kami nggak bisa hadir di hadapan Bapak Saudara sekalian ya. Eh, Suara saya bisa didengar ya? Halo? Bisa, bisa. Oh, bisa. Baik. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin mereview sedikit bab yang kita bahas pada kajian apa ini? sebulan yang lalu mengenai bab walayah. Jadi al-walayah ini adalah bab tentang kewalian dari dawuh-dawuhnya Syekh Abil Hasan Asyadzili radhiyallahu an. Bismillahirrahmanirrahim. Saya review sedikit bab kemarin. Qala rahimahullahu taala al-waliyu masonun fi arba'ati mawatina. Para aulia itu, wali itu terjaga ya dalam empat hal, empat posisi, fil khawatir wal wiswas fis shalah, dari bisikan-bisikan yang mengganggu dan was-was ketika sholat. Ya, ini kemarin saya jelaskan sedikit. Jadi ketika sholat itu tidak ada bisikan-bisikan yang mengganggu para aulia, ya, was-was juga tidak ada. Itu terjaga mereka. Wawak eh, wawakti doa walaja ilallah, dan ketika berdoa, ya, berdoa memang benar-benar doanya full lil ubudiyah lillah, ya, walaja ilallah, dan lari menuju kepada Allah, mengembalikan semuanya kepada Allah, ini terjaga. Kemudian eh, wan najat ilallah, memohon keselamatan menuju kepada Allah. Ini terjaga para aulia. Wa waqti nuzulis syada'id wa inda tafrijiha, dan ketika datangnya cobaan-cobaan berat dan munculnya solusi-solusi terhadap cobaan itu, para aulia, para wali itu terjaga. Terjaga itu artinya ketika munculnya cobaan-cobaan berat itu tidak terganggu hatinya. Begitu juga ketika mendapatkan solusi juga tidak membuat alpa, tetap terjaga. Nah, ini wahfahadil mawatin allati la taqturu biqulubihim wa la yata'allaqu fiha syai'un siwallah azza wa jalla wa hiya mahrusatun musonatun. Jadi hatinya itu sama sekali tidak, apa, jiwa para aulia itu tidak terjaga lah. Di sini terjaga ya empat hal tadi. Karena apa? Hatinya senantiasa full ya untuk Allah, dan tidak ada selain Allah dalam empat hal tadi. Nah,
kecuali, ya, kecuali, halo, bisa Ya, terdengar suara saya ya, masih ya? Kecuali illa min arba'ati asnafin. Apa? Ya. Minal akhirati wadiddiha. Dari alam akhirat dan kebalikannya. Maksudnya begini, wilayah akhirat, wilayah kebajikan, wilayah tentang akhirat lah, ya. Dan wadiddiha, kontranya akhirat, yang serba duniawi, serba ini dan seterusnya, itu berarti para aulia juga akan tetap mempertanggungjawabkan. Tidak ada misalnya gini, ada satu khawatir bisikan, udahlah ini eh, tindakan ini kontra akhirat. Ah, kita sebagai wali nggak apa-apa gitu misalnya. Oh, itu tidak, ya, tetap ada pertanggungjawabannya karena itu tidak terjaga dalam wilayah itu, gitu. Wa min dzikril aulia wa dadihim, begitu juga ketika menyebutkan para aulia dan lawan-lawannya, lawannya perilaku aulia. Tetap dia tidak artinya harus tetap dia mempertanggungjawabkan itu, tidak boleh. Misalnya, oh ini kontra dengan perilaku para wali gitu ya. Lalu, wah kita boleh. Soalnya ada bisikan yang membolehkan gitu misalnya. Nah itu tidak, tetap tidak ada jaminan gitu loh ya. Tidak boleh, tetap itu dipertanggungjawabkan. Wa min dzikri ta'ah wa dzatiha, dan menyebutkan taat dan kontranya taat. Kontranya taat itu apa? Ya maksiat. Misalnya seorang wali boleh maksiat gitu. Oh tidak, itu ya. Kita kan wali, boleh dong maksiat, oh nggak bisa. Wa min haqaiqil iman wa dadiha, dan dari hakikat-hakikat keimanan dan kontranya hakikat iman, misalnya syirik, kufur, kezaliman, ria, dan seterusnya. Wah, bolehlah kita kalau wali itu ria, kufur, syirik, tetap tidak boleh. Faya musonatun min jami'il khawatir illa min hadhil arba'ah. Kecuali 4 hal tadi, akhirat dan kontranya, eh, dunia kewalian dan kontranya, taat dan kontranya, hakikat iman dan kontranya, itu tidak terjaga di situ, ya. Eh, jadi kenapa, ya, kenapa demikian? Karena lima fiha min fawaidil isti'mali bil ubudiyatil mahdhah. Karena di dalam wilayah ukhrawiyah tadi, wilayah keakhiratan dan kontranya akhirat, dunia kewalian dan lawan-lawannya alam kewalian, taat dan maksiat, itu ada al-isti'mal bil ubudiyah al-mahdhah. Ada upaya untuk melakukan amaliyah, ya, dengan kehambaan al-mahdhah. Ada hubungan mahdhah lah. Hubungan murni itu hubungan yang langsung dengan Allah, berupa apa? Minan nuhudi anid diddi, ketika melihat sesuatu yang kontra dia harus segera bangkit. Bangkit untuk menuju yang benar gitu loh maksudnya. Wa kaifa la yakunu dzalika warisalatu rabbina ala lisani nabiyyina mahsyuwatun bidzikri dzalika kulli. Jadi kenapa itu tadi tidak dijamin gitu loh ya, karena risalah nabi kita Rasulullah SAW itu penuh dengan akhirat dan apa yang kontra akhirat, apa yang kontra dengan dunia kewalian, apa yang kontra dengan apa taat, kontranya adalah maksiat dan seterusnya tadi. Karena itu ubudiyah mahdoh itu memang di wilayah itu. Karena itu fala yunazi fi dafti syai'in min hadzal bab. Anda jangan mencoba kontra, ya, dengan
soal-soal 4 hal ini tadi yang tidak dijamin untuk para aulia, ya, dalam bab ini. Wa'dil adab haqqahu fima yakhturu biqalbik. Posisikan, berikan adab sesuai dengan porsi haknya adab. Yang muncul yakhturu biqalbik, yang muncul dari bisikan di hatimu misalnya. Karena itu bahkan beliau mengatakan sebuah bisikan, walaupun itu benar misalnya, tetapi itu menumbuhkan sebuah selera kesenangan. Oh, bisikan ini cocok dengan aku pas ini yang aku cari, ini yang enak bagiku. Itu pun oleh beliau dilarang untuk langsung mengamalkan, tetap kembali kepada Quran, Sunnah, dan af'alus sahabah, tabi'in dan seterusnya. Itu. Jadi ini yang mesti kita camkan ya. Wa'tasim billah, tetap iktisom, mengaitkan semua ini kembali, cepat kembalikan semua kepada Allah. Jadi mengembalikan semua kepada Allah. Fatawakkala 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Lalu serahkan semua kepada Allah, ya. Karena Allah mencintai orang-orang tawakal. Bahkan gitu, ketika seseorang diberi mukasyafah, wah kelihatannya mukasyafah ini kok benar, tapi itu pun harus dikonfirmasi dengan Quran, dengan sunnah Nabi, dengan perilaku, ucapan, dengan hadis-hadis Nabi ya, ucapan para sahabat dan karena apa? Karena Allah, kata beliau, menjamin kebenaran Quran dan sunnah sebagai sumber hukum, sebagai sumber keputusan, sumber inspirasi apapun, tapi tidak menjamin gitu mukasyafah sebagai sumber dari inspirasi keputusan hukum, misalnya keputusan syariah misalnya. Nah, tidak ada kan misalnya sumber-sumber ahkamu syariah itu ya biasanya kan 4. Kitabullah, wa sunnati rasulih, ijma, qiyas, yang gitu. Tapi tidak ada di sana terakhir misalnya mukasyafah, nggak ada. Nah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alaika bittaqwa fi thalathati manazila. Hendaknya kalian tetap berpijak kepada ketakwaan dalam 3 posisi. Jadi ketakwaan itu mengalami satu episode ya. Episode ini dalam hal ini semacam proses ketakwaan yang harus kita lalui. Pertama, satu yang disebut oleh beliau takwal azaim. Satu namanya takwal azaim. Takwa yang muncul dari sebuah tekad untuk bertakwa. Nah, itu takwal azaim. Kemudian takwal iqtidha. Takwa menerapkan azaim tadi. Tekad-tekad tadi harus diterapkan. Gitu loh. Tidak bisa takwa dalam ide saja gitu ya. Takwa dalam keinginan saja, aku ingin menjalankan ini, meninggalkan ini dan seterusnya, tapi itu hanya ide saja, itu namanya tidak iqtidha. Yang ketiga, apa itu takwa tahwili fil ahwal wal amakin, yaitu takwa tahwil fil ahwal wal amakin, ketakwaan yang terus meningkat, ini ya, meningkat fil ahwal, baik dari perilaku rohani maupun perilaku zahir kita. Nah, itu watawakkulu ra'sul a'mali wazuhdu asasuha. Jadi takwa itu adalah pokok itu ya, pokok ini
pangkal dari amaliyah kita itu ya ketakwaan, gitu, ketakwaan. Dan zuhud sebagai asasnya, maksudnya gimana? Sebuah perilaku ketakwaan harus berasaskan zuhud. Zuhud itu apa ya? Zuhud itu menepiskan segala urusan duniawi dari batin kita, dari hati kita. Itu zuhud, walaupun zahir kita terlibat dengan dunia, tapi hati kita harus menepiskan. Ya Allah, hati ini rumahmu Allah. Bukan rumah dunia hati ini. Nah, itu namanya zuhud. Wa tafsirut taqwa fil azaim awil fil azaim. Jadi apa ini ulasan mengenai takwa fil azaim? Zima atau zima fi janibil khairi antaf'alah wa fi janibil syari alla taf'alah, ya sederhana. Tekad aku harus melakukan kebaikan, meninggalkan seluruh keburukan. Udah, itu azam kita, tekad kita. Nah, seperti itu. Summa tak tadi min nafsika fi waktin kana bitaqwa yujaddidu yuhaddidu al antaf ala kama azamta. Jadi lalu setelah itu kita terapkan. Nah, itu namanya iqtidho tadi. Kita terapkan di dalam dari dirimu pada waktu berikutnya, artinya episode berikutnya dengan Anda punya tekad untuk melakukan itu. Nah, itu. Wa anta truka kama azamta summa ya kama azamta, lalu meninggalkan hal-hal yang dilarang seperti dalam tekad Anda. Kemudian summa juga fil ahwalidz zahir wal batinah ahwalun. Lalu biasanya muncul itu situasi yang membuat Anda, oh ini kok ada hambatan, ini ada dorongan. Apa ini? Baik dalam perilaku zahir maupun batin. Seperti apa? Di perilaku zahir misalnya kal'aizi wadzulli wal ghina wal faqr. Oh, situasinya kok lagi ini. Kita dapat keterhormatan ini. Masa menghormati atau sebaliknya fidzulli itu dalam suasana terhinakan. Artinya gini loh. Ketakwaan kita gimana menghadapi suasana terhormat dan suasana terhina ketika itu. Ya suasana terhormat ya ini walillahil izzatu walir rasul walil mu'minin, kan gitu. Jadi izzah itu hanya dari Allah, dari Rasul, dan terhadap orang-orang beriman. Bukan sebuah kepentingan ego itu misalnya. Itu nggak ada izzah di sana. Wadzul, rasa hina. Gitu. Artinya apa? Oh, situasinya seperti ini ya kita harus ridho, sabar, dan seterusnya. Wal ghina wal faqr, ketika kaya, ketika miskin. Wasihah wal marot, ketika sehat, ketika sakit. Itu semua ada aturan-aturan zahir untuk berhubungan dengan batin kita menghadapi situasi seperti itu. Wal bu'sa wan nu'ama, apakah kita sedang dalam kondisi terpuruk atau sedang dalam nikmat. Nah, makanya wa ghairi dzalik, apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, ketika kita misalnya dalam suasana taat, maka jalan hati kita apa? Syuhudul minnah, melihat anugerah Allah. Jadi aku bisa taat ini karena anugerahmu Allah. Bukan karena usahaku. Nah, kalau kita sebaliknya dalam situasi maksiat, ya jalannya apa? Jalannya aku adalah taubat. Bukan menunda taubat atau membiarkan kemaksiatan.
Kalau kita sedang diberi wilayah nikmat oleh Allah, ya jalannya ya syukur. Nggak ada yang lain. Dan syukur itu jangan ditunda. Tidak ada namanya mengkodok syukur, itu nggak ada. Bulan depan aja syukur, minggu depan atau besok nggak bisa. Ya seketika itu. Begitu juga ketika dapat cobaan, sabar dan ridho. Ya, itu namanya kita menerapkan empat situasi, ya, yang dan hidup ini kalau kita pikir-pikir ya cuma empat itu. Cuman bagaimana kita mewujudkan empat itu dalam takwal iqtidha itu kan itu. Ya. Hidup ini kita putar-putar ya kalau kita tidak sedang taat ya sedang maksiat. Pak, saya seharian nggak maksiat, Pak. Loh, kamu di mana? Saya di kamar tadi. Ngapain kamu di kamar? Diem aja. Saya berkhayal, Pak. Saya nggak maksiat, cuman saya ngelamun. Gitu. Yaitu maksiat juga. Intas sufiyah. Yang menurut para sufi itu maksiat. Gitu loh ya. Jadi kalau kita tidak sedang taat ya sedang maksiat. Kalau kita tidak sedang dapat nikmat berarti kita sedang dapat cobaan. Jadi kalau kita sedang dapat cobaan, kenapa solusinya adalah sabar dan ridho, bukan menghentikan cobaan, karena cobaan itu seperti awan, seperti mendung yang sedang lewat, itu ya. Dan dia juga akan pergi, tapi lewatnya mendung akan memberi hujan. Gitu. Dan ketika Allah menciptakan awan, itu bukan dalam rangka supaya hujan sebenarnya. Supaya tumbuhan pada tumbuh dari bumi lalu berbuah, tujuannya itu. Begitu juga kita ini tidak boleh berpikir instan. Oh, awan, pasti ini tujuannya adalah hujan. Bukan. Tujuan utama adalah tumbuhnya buah-buahan agar dimakan umat manusia, menjadi bekal dia untuk beribadah. Nah, seperti itu. Karena itu ketika Allah memberi awan yang sedang lewat, oh iya, ini cobaan. Oh berarti akan ada tumbuh-tumbuhan setelah ini di dalam kehidupanku. Kehidupan rohani, kehidupan jasmani, dan seterusnya. Wa ghairu dzalik. Wa fil batin kal qabdi wal bast. Dan di dalam batin ada sesuatu yang muncul misalnya al-qabd wal basat, situasi tercekam atau batin Anda sedang bahagia. Wal khaufi war roja, sedang rasa takut muncul atau rasa harapan dan seterusnya. Wal au ghairi dzalik. Wa minhu aidan al-kibru wa tawadu. Begitu juga sifat-sifat muncul seperti sifat sombong ataupun tawadu. Takut fakir dan aman, rasa aman, maksudnya rasa aman itu ya aman dari ancaman kefakiran, wasairil adat, dan berbagai kontradiktif yang Anda anggap kontra. Misalnya kalau, oh ini kok kiber, oh ini kok fakir, oh ini kok menakutkan, mencemaskan, menggalaukan. Ya. Wa min maudiin ila maudiin. Jadi dan dari ini takwa tahwil nanti ya. Wasairul adat. Fatu ditaqwa haqqoha fil ahwal wa fil awsaf bitahwil min baladin ila baladin. Hak Anda adalah melakukan transformasi. Ya, transformasi perubahan dari situasi ke situasi yang lain. Maksudnya perubahan ini begini. Kalau secara dohir, seseorang boleh misalnya begini. Oh, aku melakukan usaha ini kok bangkrut melulu. Ya sudah dievaluasi, mencari usaha yang lain. Aku
sifatku kok sejak dulu begini aja. Oh, ternyata aku melakukan pembiaran terhadap sifat burukku. Ya kita harus melakukan keberanian untuk tahwil, untuk berubah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ya, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar. Ya, berarti kalau kata makhroja, jalan keluar, itu orang kan sedang tercekam baik oleh situasi terpenjara, situasi terkukung, situasi krisis, kita butuh jalan keluar. Situasi gelap, gitu ya. Kalau orang bertakwa, ya ja'allahu makhroja. Tapi takwa kita misalnya melalui apa? Misalnya contohnya. Wa may yattaqillah ay bi taatillah misalnya, takwa kita melalui taat pada Allah. Maka ya ja'allahu makhroja, kita akan Allah akan memberikan jalan keluar. Jalan keluar dari mana? Ya, ya dari ma'asi wa dzulumat wa dzunub. Jalan keluar dari maksiat, dosa, dan segala kelalaian. Itu yang disebut jalan keluar, gitu loh ya. Jangan mikir, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, aku tak bertakwa, maka aku akan diberi jalan keluar. Aku ini lagi banyak utang gitu. Langsung kalau takwa langsung utangnya lunas gitu. Bukan itu maksudnya. Ya ja'allahu makhraja, keluar dari apa? Ketakwaan Anda melalui apa sekarang? Ya. Misalnya ketakwaan Anda, siapa yang bertakwa kepada Allah melalui apa? Melalui taubatnya misalnya. Maka ya ja'allahu makhraja, dia akan mendapatkan jalan keluar dari kungkungan dosa tadi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, kan gitu. Allah memberi rizki yang berupa apa rizkinya? Bagi orang yang taubat, rizkinya adalah maghfirah, ampunan min haitsu la yahtasib. Nggak bisa dihitung ampunan Allah. Siapa yang bisa mengkalkulasi ampunan Allah? Nggak bisa. Itu yang disebut makhraj min haitsu la yahtasib, itu begitu. Jangan, wah ini nanti akan dapat rezeki nggak terduga, langsung datang seketika. Toh rezeki Anda bisa dihitung masih. Duit Anda. Yang dimaksud nggak terhingga ini ampunan Allah nggak terhingga, anugerah Allah nggak terhingga, rahmat Allah itu yang nggak terhingga, fadlnya Allah itu yang disebut min haitsu la yahtasib, yaitu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu min amrihi yusra. Nah, Allah akan menjadikan perkaranya menjadi mudah. Ini berarti ada perkara yang sulit. Perkara yang sulit itu apa ya? Yang sulit adalah dunia seisinya. Dunia yang seisinya, segala hal selain Allah itu sulit semua. Ya, seluruh kesulitan Anda dalam hidup ini pasti urusan-urusan selain Allah. Nah, itu. Yang Allah adalah kemudahan. Makanya beliau menafsiri sebuah hadis, yassiru wala tu'assiru, ya. Berilah jalan yang mudah ketika misalnya kita ngajak orang gitu. Basyiru wala tunaffiru, berilah kabar gembira dan jangan engkau bikin malah mereka lari tunggang langgang dari sisimu, itu misalnya. Maka beliau yassiru wala tu'assiru, berilah jalan menuju kepada Allah, itu yassiru wala tu'assiru, dan jangan engkau persulit memberi dengan cara memberi jalan menuju selain Allah. Pokoknya selain Allah itu problematis. Udah kuncinya begitu. Begitu juga apa yang disebut basyiru, berilah kabar gembira. Kabar gembira itu ya Allah itu sendiri.
bukan yang lain. Wah, kabar gembira, ini nanti ekonomi naik, dunia jadi asik, ini bukan. Itu adalah kesulitan baru sebenarnya. Faktanya demikian, dari zaman ke zaman, mulai zaman Nabi Adam sampai sekarang itu ya begitu-begitu aja. Ya. Jadi harus kembali kepada Allah kalau kepingin jalan yang disebut jalan mudah. Makanya begini, kita itu pengen hidup tentram, damai, selamat itu. Lalu Nabi mengajarkan, itu kan selalu kita wiridkan setiap hari. Allahumma antas salam. Ya Allah, selamat itu adalah Engkau sendiri, ya Allah. Wa minkas salam, dan darimulah selamat. Atau kalau dimaknai damai, tentram, kuncinya ya selamat. Seluruh kunci dari perdamaian, ketentraman itu adalah keselamatan. Selamat dari ancaman, ketakutan, kekhawatiran, dan macam-macam. Selamat dari siksa, pasti damai seseorang. Nah, makanya kita sering mohon doa selamat ya, Allahumma antasa. Ternyata selamat itu adalah Engkau Allah, bukan yang lain. Dan selamat itu ya darimu wa minkas salam. Walaika ya'udus salam. Dan keselamatan ini juga akan dalam rangka kembali kepadamu. Wahayyina Rabbana bisalam. Ya Allah, hidupkanlah kami. Atau berilah kami kehidupan bisalam dengan selamat. Maka selamat itu penting. Selamat itu penting. Banyak orang Jawa ngasih nama anak-anaknya Selamat. Jadi Pak Selamat, warung Selamat, itu soto Selamat, macam-macam. Itu karena dulu tafaul agar anak cucunya selamat dunia akhirat. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Mana tadi? Wa ghairu dzalika wa ghairu dzalik. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atuh wa yu'adzim lahu ajrah. Jadi siapa yang takwa kepada Allah akan dihapus dosa-dosanya. Jadi orang takwa itu ya sebenarnya orang yang optimis karena dia selalu baru hidupnya dengan suasana fitrah baru, hidup baru, karena masa lalu yang buruk terhapus. Gitu. Dan Allah mengagungkan, membesarkan pahalanya. Nah, karena itu famfud bil fahmi wa anzil kulla taqwa manzilaha tarol ajaib wa asrar Allah. Jadi kalau kamu memposisikan, katanya beliau, laksanakan dengan pemahaman. Oh, rupanya bertakwa itu perlu pemahaman. Ya, pemahaman supaya apa? Ya supaya kita tidak memahami ketakwaan dengan instan. Dengan instan itu, mana buktinya saya sudah takwa kok nggak beres-beres hidup ini. Nah, kamu takwa dengan apa? Dengan cara seperti apa? Dengan pengetahuan yang bagaimana? Jalan keluarnya yang diberikan oleh Allah sebenarnya seperti apa? Nah, jadi yang jelas ketakwaan itu membawa optimisme besar terhadap Allah. Ya, maka kamu akan melihat keajaiban, kata Allah. Keajaiban apa? Kata Syekh Hasan ini, kalau kita menjalankan itu semua, yaitu sesuatu yang tersingkap dari pengetahuan ma'rifah maupun ilmu pengetahuan serta rahasia Allah. Nah, takwa sebagai pangkal tawakal tadi, maka bahwa tawakal Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang berserah diri kepada Allah, maka Allah akan mencukupi. Wah, kalau begitu apa kita nggak kerja aja ya? Tawakal saja ya, Allah mencukupi. Maksudnya begini,
Orang yang berserah diri kepada Allah berarti orang yang zuhud hatinya, karena hatinya sudah diserahkan kepada Allah, gitu loh. Nah, orang yang zuhud, dia tidak lagi, hatinya tidak lagi cinta dan tidak lagi butuh kepada Allah. Berarti Allah sedang mencukupi hatinya. Ya. Maka orang yang zuhud seperti itu, turunlah cintanya Allah. Mayazhad fid dunya yuhibbuhullah. Siapa yang zuhud di dunia ini, hatinya, Allah menurunkan cinta. Maka tidak ada jaminan kecukupan dari Allah yang melebihi cintanya Allah. Wa man ahabbahullahu kafahullah. Siapa yang dicintai oleh Allah, Allah mencukupi dia apa saja sudah. Nah, kok orang masih ngeresulo, masih dikit-dikit aduh, dikit-dikit ini. Oh, memang dia belum zuhud. Dia belum merasakan cintanya Allah. Ya, Allah, dan Allah menjamin orang itu. Wa ja'alahu fi hirzih. Allah menjadikan dia menjadi di wilayah keterjagaannya Allah. Allah menjaganya orang ini. Bagaimana tidak wong dia dalam atmosfer cintanya Allah. Wa fi manin minhu, mendapatkan tempat yang aman dari Allah. Itu kalau hati kita terus berserah diri pada Allah. Bahwa akal kita berikhtiar, berusaha. Kalau hati kita bertawakal, maka seluruh ikhtiar dan usaha kita tetap sangat bergairah. Kenapa sangat bergairah? Karena bagaimana tidak bergairah, wong hatiku kuserahkan kepada Allah. Ini kan sedang menjalani sebuah proses saja. Gitu. Toh pilihan Allah pasti yang terbaik. Menganggap pilihan Allah terbaik kalau hatinya tidak berserah diri, itu sulit. Ya, itu akan sulit. Wa fi wakalatihi, wa fi muaqilihi. Dia di dalam apa ya? Jaminan Allah, dalam ikatan Allah. Wes, pokoknya hatiku berserah diri. Berserah diri itu ya terus-menerus. Jangan sampai, aku serahkan soal ini pada Allah. Habis itu hati kita nggak tawakal. Hati kita kemerungsung, ikut menentukan ini dan itu. Jangan. Hati itu urusannya dengan Allah. Itu. Pikiran kita, itu, indera kita urusannya dengan ikhtiar. Gitu. Nah, kita diingatkan oleh beliau dengan mengutip satu ayat beliau ini, wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitonan fahuwa lahu qarin, ya. Wa may ya'shu an dzikrir, siapa yang hidup jauh dari mengingat Ar-Rahman, jauh dari zikir maksudnya, ya. Orang kok sudah jauh dari zikir hidupnya, nafsan wahidan au nafsaini, baik dari satu nafas maupun dua nafas, au zamanan au zamana ini, atau satu waktu atau dua waktu, artinya sehari dua hari hilang kita nggak zikir pada Allah, apa yang terjadi? Au saatan sejam atau 2 jam misalnya kita nggak berzikir, itu langsung nuqayyid lahu syaitonan. Hati Anda akan digeriduin. Allah sendiri akan memberikan satu cobaan pada dia berupa setan, bahwa lahu korin, yang menyertai dia, menjadi korin dia, menjadi apa? Yaitu wa innahum la yasuddunahum anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Dan wa innahum la yasuddunahum, dan setan itu akan menghalangi anis sabili, dari jalan menuju kepada Allah, gara-gara kita nggak berzikir, nggak ingat Allah. Ya ingat Allah ya harus penuh tawakal, dengan ikhlas, dengan ridho, dengan cinta, ya.
Kalau enggak, apa? Setan langsung mableng. Sejam aku nggak berpikir. Sejam tadi kita sebenarnya ada setan yang menggumpal-gumpal di dalam hati kita. Gitu. Yang menghalangi hubungan kita dengan Allah. Tapi anehnya orang yang dikuasai oleh setan tadi, wayahsabuna annahum muhtadun, dia menyangka bahwa dia dalam wilayah hidayahnya Allah. Oh, ini petunjuk Tuhan kok. Oh, ini saya tetap dalam wilayah hidayah kok. Ya, bayangkan, itu betapa banyaknya orang yang mengklaim dalam wilayah hidayahnya Allah, tapi apa ya? Padahal padahal dia dalam bunkernya setan gitu loh ya. Ini Bismillahirrahmanirrahim, berlanjut waqala rahimahullahu taala, kata Syekh Abil Hasan Asyadili qaddasallahu sirrah, kil nafsaka wazinha bis salah, serahkan dirimu kepada Allah, wazinha bis salah, timbanglah dengan sholat. Artinya gini, kalau Anda ragu-ragu atau apa, diriku kacau, sholat saja sudah. Doa, sholat. Wa ikbalin nasi alaika wa irodihim angka. Apakah ketika manusia sedang menerima Anda atau manusia sedang menolak Anda, ya, tetap serahkan dirimu kepada Allah. Serahkan kepada Allah. Dan tetap timbanglah dengan tetap sholat, berdoa. Wal wujdi wabil fakti wal wujdi fil ahwali al-zahirah wal batinah. Apakah Anda dalam kondisi apa ya, kehilangan atau mendapatkan, baik dalam situasi perilaku zahir maupun batin. Artinya zahir dan batin Anda apakah sedang krisis atau sedang bahagia atau sedang, tetap serahkan kepada Allah. Ya, serahkan kepada Allah. Fa in khatara bil bal syai'un taskunu ilaihi au tafrahu bihi au tahzanu alaihi au tahtammu lahu min ajlihi fadzalika aibun yaskutuka anil wilayah al kubro. Nah, ini kan bab kewalian ceritanya, ya. Kalau seorang wali ini misalnya ya, khotoro bil bal syai'un, ada sesuatu yang menggugah, membisik di hatinya, yang membuat dia, wah ini yang aku cari misalnya. Atau Anda bahagia dengan bisikan itu. Atau Anda malah susah dengan bisikan itu. Atau Anda menjadi gelisah dengan sesuatu yang muncul di hati Anda. Karena apa, sesuatu tadi justru itu adalah aib. Artinya gini loh. Orang para aulia itu tidak boleh iktimat atau menentram atau merasa ini disebabkan oleh sesuatu tadi. Dia susah, dia gelisah, dia berharap karena sesuatu yang muncul itu. Ya, itu adalah aib. Kenapa disebut aib? Loh, Gusti Allah di mana? Kok Anda singkirkan begitu saja? Padahal itu semua dari Allah. Kita ini kan seringkali ya ada persoalan. Wah, ini kayaknya baru beres deh masalah ini kalau begini, begini, begini. Nah, gitu ya. Kalau solusinya harus ini dan itu. Lalu benar-benar tiba-tiba ada solusi. Tiba-tiba Anda, nah ini yang aku maksud. Gitu tiba-tiba. Seorang wali kok mengatakan, ini yang aku maksud, maka dengan ini bereslah segalanya. Itu aib namanya. Taskutu yang menggugurkan. Yaskutuka anil wilayatil kubro, yang membuat Anda gugur dari kewalian agung. Wasiddiqiyatil uzma. Jadi ada
kewalian itu kan dibagi, ada wilayatul kubro dan siddiqiyatul uzma. Siddiqiyah itu artinya as-siddiqin itu para aulia maksudnya, yang posisi yang agung. Nah, tapi kalau masih begitu gimana? Wa asa kata beliau, entah tasso bil wilayatil sughra, ya. Ya sudah, kita di kewalian kecil saja gitu ya. Fi darajatil iman wa mazidil amal. Anda berarti masih wilayah mencari derajat iman supaya amaliyahnya bertambah setiap hari. Nah itu para salikin ini kan seperti ini yang sedang, itu adalah wilayah, artinya walayah atau kewalian kecil itu kayak gitu. Walan ta'dima fihal waswasu wal khawatir, dan Anda akan tidak terbersihkan dari waswas maupun bisikan-bisikan. Li'annaka ya'budu fi sama'id dunya. Nah, karena Anda masih li'annaka ba'idun, maaf bukan ya'budu. Li'annaka ba'idun fi sama'id dunya. Karena memang Anda hidupnya di wilayah suhro, walayah suhro ini tadi, masih di wilayah yang sangat jauh, berada di langit dunia. Kalau langit dunia, gitu ya, kan dekat dengan bumi. Wa qaribun minasyaitan, dekat dengan setan, gitu. Dekat dengan setan. Maka bab walayah yang dimaksud kewalian-kewalian yang sesungguhnya itu adalah walayatul kubro dan siddiqiyatul uzma. Nah, itu yang maksud dunia kewalian. Wal hawa yastarikuna wal qauna wa yaquluna. Sedangkan hawa nafsu akan selalu mencurimu, ya, menemui kamu, bicara ini dan itu, yang Anda anggap ini bisikan suci, nggak taunya hawa nafsu, misalnya. Fa'in ayatta binujumil amal wa kawakibil yakin wa dawamil hifz faqad tamat wilayatuk. Nah, dalam proses wilayatus sughra tadi, walayatus sughra, kewalian kecil lah gitu ya. Tapi kalau Anda dikuatkan oleh nujumul ilmi, ada bintang-bintang pengetahuan yang menyinari Anda, jalan Anda benar sesuai dengan pengetahuan para ulama, wa kawakibil yakin, dan bintang-bintang yakin yang rasa yakin Anda mulai kokoh kuat didasari pengetahuan yang wadawamil hifz, dan selalu mendawamkan menjaga hati zahir batin Anda, maka faqad tamat wilayatuka walayatuka, maka bisa sempurna kewalian sughra fi hadal bab, dalam bab ini, wilayah sughra ini. Fa illa fakuntu musyaghiratan. Kalau tidak, maka Anda akan terombang-ambing. Terombang-ambing itu gimana? Ya fatarotan laka, bisa saja suatu saat Anda berada dalam wilayah yang menguntungkan, membahagiakan, menyelamatkan. Watarotan alaika. Nah ini na'udzubillah. Kadang-kadang terombang-ambing dalam sesuatu yang mencelakakanmu. Ala hasbi dzalika, menurut kadar masing-masing. Wadzalika ajrul mujahidina fi sabilillah. Tapi ketika Anda terus berjuang untuk melawan nafsumu, untuk melawan, Anda mendapat pahala fi sabilillah, mujahidina fi sabilillah, para mujahid di jalan Allah. Ya. Pahala para pejuang, para syuhada di jalan Allah itu ketika kita terus-menerus berjuang melawan hawa nafsu kita. Wassalamu ala manittaba'al huda, dan keselamatan itu kepada orang yang mengikuti petunjuk dari Allah, dari Rasulullah SAW. Saya kira sementara begitu ya. Kita saling berdoa, semoga semangat untuk zikrullah itu ya semangat,
Kita diingatkan oleh Syekh Abil Hasan Asyadzili supaya tetap dijaga zikir kapan di mana saja mengingat Allah. Nanti hati kita lupa, ingat bunyi lagi. Jangan ingat Allah karena sebuah sebab dan akibat. Ya, wah disebabkan ini aku baru ingat Allah. Nanti aku ingin akibat yang demikian baru ingat Allah. Enggak. Kita menghadap Allah. Allah itu musabbibul asbab. Sebab segalanya. Itu yang harus kita tanamkan. Yang menyebabkan aku begini, mendapat hidayah. Ini semua dari Allah. Dan kita ngeri sekali kalau kita tidak mengingat Allah. Itu tadi, nuqayyid lahu syaitona. Ya, kita akan dikeriduin oleh setan. Jadi begitu kita alpa, kita membuka pintu setan sebenarnya. Ya, maka tetap dawamu dzikri. Nah, demikian wa'afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.